Tidak dengar. Tidak ada suaranya tadi. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua DPRD beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Komunitas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan energi dan semangat yang luar biasa dalam rangkaian acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 4 Mei 2020. Rangkaian acara ini bertujuan untuk tetap menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat dengan nilai kebudayaan guna terbentuknya kualitas sumber daya manusia guna di tengah pandemi COVID-19. Maka dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memfokuskan pada tema belajar dari COVID-19 dan mewujudkan pendidikan yang berprestasi, berkarakter, peduli, dan berbagi dalam semangat kolaborasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita awali rangkaian acara dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Ibu Hajah Nadiana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, dan Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta, Pak Sekda Provinsi DKI Jakarta, anggota DPD RI Utusan DKI Jakarta, Ketua KPAI, perwakilan anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Deputi Pengendalian dan Pemukiman Penduduk Provinsi DKI Jakarta, para asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, para wali kota dan bupati Pulau Seribu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, para kepala badan, kepala dinas, dan kepala biro atau yang mewakili, para rektor universitas negeri dan swasta, para pimpinan organisasi profesi dan kemitraan dinas pendidikan, para pini sepuh, para pendahulu, para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, para kepala sekolah, dan para guru, peserta didik, dan perwakilan orang tua murid negeri dan swasta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat berkumpul pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dalam kesempatan ini izinkan saya melaporkan pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dengan tema Belajar dari COVID-19 dalam mewujudkan pendidikan yang berprestasi, berkarakter, peduli, dan berbagi dalam semangat kolaborasi. Dengan ini pula saya melaporkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada hari Senin, 4 Mei 2020. Penyelenggaraan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Ini merupakan momentum pembelajaran dan pengalaman baru bagi kami Dinas Pendidikan untuk melakukan hal-hal baru. Di tengah COVID-19 ini, Dinas Pendidikan mengikuti aturan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah dengan konsep pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, dengan mengacu pada prinsip-prinsip semua ikut terlibat, sekolah menjadi representasi kehidupan, peserta didik diberikan ragam tantangan, dan sekolah harus mampu memberikan pembelajaran yang bermakna.
Pak Gubernur yang terhormat, pada kesempatan ini pula kami menampilkan tayangan-tayangan berupa prestasi dan hasil kolaborasi dari Satuan Pendidikan DKI Jakarta yang berupa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan kegiatan sosial. Dinas Pendidikan juga melakukan kegiatan kepedulian yang digalang oleh seluruh komunitas pendidikan, mulai dari kreativitas yang saling menyemangati satu sama lain, dan juga menyisihkan sebagian rezeki yang diterima untuk mengambil peran serta dalam menangani penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih kepada para kolaborator, baik lintas instansi dan kemitraan yang peduli pada pendidikan, yang telah membersamai kami dalam menyelenggarakan sebuah proses penyelenggaraan pendidikan, terutama di masa-masa pandemi COVID-19. Demikian yang dapat saya laporkan. Selanjutnya, mohon perkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan arahan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Kerjasama adalah kunci keberhasilannya. Dan kini mari kita dengarkan arahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan, kami persilahkan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Saiful Mujab. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Saifullah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati anggota DPD RI Utusan DKI Jakarta, Ibu Silviana Murni. Yang saya hormati anggota KPAI, Ibu Retno Listiarti. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati dan seluruh jajaran, para rektor, para pimpinan lembaga pendidikan, para pemerhati pendidikan, para wali kota, para bupati, dan seluruh peserta upacara jarak jauh yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersyukur diberikan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini bisa bersama-sama mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan secara digital jarak jauh. Alhamdulillah nikmat sehat kita rasakan, insya Allah ini menjadi sebuah peringatan yang memberikan hikmah bagi kita semua. Pertama, atas nama Pemprov DKI Jakarta, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah terlibat langsung dalam memajukan pendidikan di Jakarta. Kita semua menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan, kunci untuk perubahan masyarakat. Bahkan pada saat kita sedang menghadapi masa tantangan seperti sekarang ini, hasil pendidikan menunjukkan betapa masyarakat merespon situasi COVID. Kita perhatikan dampak
pada masyarakat berbeda-beda. Karena itu ini menjadi peringatan kepada kita untuk makin meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kita menyadari ketika kita berhadapan dengan permasalahan COVID-19 ini, berhadapan dengan problem yang halo Sahibku, hari ini kita akan upacara di depan komputer di Hari Pendidikan Nasional. Iya nih, Aat baru pertama kali upacara di depan komputer. Bagus ya. Di sini kita mengirimkan pesan kepada semuanya untuk melakukan pembatasan interaksi. Dan ketika permasalahan yang kita hadapi tidak terlihat, tidak semua bisa memahami. Sebagian menganggap ini sebagai sesuatu yang ringan. Karena itulah tadi saya sampaikan betapa pendidikan itu penting sekali. Betapa pendidikan itu bukan soal angka di dalam prestasi ujian, tapi pendidikan adalah penumbuhan karakter. Pendidikan adalah kemampuan untuk mewujudkan perilaku hidup yang baik, pribadi yang berkarakter. Pada akhirnya, pendidikan bukan soal angka di atas kertas. Pendidikan adalah soal tumbuhnya pribadi berkarakter, dan karakter itu tentu saja lengkap, yang di sana memunculkan perilaku masyarakat. Kali ini kita memperingati Hari Pendidikan di saat bulan suci Ramadan. Ini menambah juga pada kita pesan double. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan training. Bulan pelatihan untuk pengendalian hawa nafsu. Bulan untuk pelatihan peningkatan ketakwaan. Karena itulah peringatan Hari Pendidikan di bulan pendidikan menjadi memiliki makna yang 2 kali lipat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di dalam perjalanan waktu 365 hari setahun, ada hari-hari yang diperingati. Sesungguhnya peringatan itu diambil dari kata memang ingat. Ini untuk mengingatkan. Ini adalah sebuah peringatan sehingga kita semua menjalani peringatan ini harus lebih dari sekedar ritual tiap tahunan. Sebuah ritual yang diselenggarakan oleh komunitas pendidikan, diikuti oleh komunitas pendidikan, kemudian dirasakan oleh komunitas pendidikan. Kita harus membuat peringatan ini menjadi kegiatan mengingatkan seluruh komponen masyarakat di Jakarta bahwa kita memiliki kepentingan amat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota kita. Dan itu artinya kita semua harus mau ambil tanggung jawab. Bagi jajaran yang berseragam, kita semua yang bertugas di Pemprov DKI, artinya kita mendapatkan amanat dari negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya. Dinas Pendidikan dan seluruh jajaran ke bawah namanya bukan dinas persekolahan, tapi namanya dinas pendidikan. Karena itu yang dikelola adalah pendidikan, bukan sekedar persekolahan. Dan di situ ada aspek orang tua, ada aspek peserta didik, ada aspek guru, ada aspek infrastruktur, dan lain sebagainya. Ini harus kita sadari sama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah komponen masyarakat. Banyak pribadi-pribadi yang memiliki jiwa untuk memajukan pendidikan. Mereka ada yang bekerja sama dengan pemerintah, ada yang bekerja mandiri. Saya ingin sampaikan kepada seluruh jajaran, mari kita dukung mereka, ajak kolaborasi, ajak kerjasama. Karena memajukan pendidikan sesungguhnya adalah tanggung jawab kita semuanya. Ketika ada pribadi-pribadi di masyarakat yang memilih untuk ikut serta memajukan pendidikan, harus kita pandang sebagai partner, sebagai mitra
yang meringankan tugas konstitusional yang diembankan kepada kita. Tidak boleh kita melihat mereka sebagai kompetitor, tidak boleh kita melihat mereka sebagai merepotkan. Justru mereka hadir ikut memajukan pendidikan di kota kita. Itulah sebabnya kolaborasi harus dibangun. Tapi kolaborasi itu harus dimulai dengan komunikasi. Dari komunikasi ada interaksi, dari interaksi lalu kemudian muncullah kerja bersama. Bapak Ibu sekalian, para peserta upacara digital yang saya hormati. Kita tahu persis bahwa tanggal 2 Mei adalah hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Karena itu dalam kesempatan ini, mumpung sebagian dari kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, saya ingin mengajak kepada semuanya. Sudahkah kita membaca tulisan, pikiran, karya Ki Hajar Dewantoro? Kalau kita mendengar kata Ki Hajar Dewantoro, biasanya yang muncul adalah simbol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tulisannya Tutwuri Handayani. Kalaupun mau ditambah, biasa ditambah ing ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso, kemudian Tutwuri Handayani. Tapi sesungguhnya pernahkah kita membaca buku tulisan Ki Hajar Dewantoro? Buku-buku itu bila kita baca akan membukakan perspektif kita betapa seorang Ki Hajar Dewantoro di tahun 20-an, tahun 30-an sudah menuliskan prinsip-prinsip pendidikan modern yang memajukan, yang mencerdaskan, yang saat ini dalam kenyataannya sekolah kita, rumah kita, lingkungan kita tak selalu mencerminkan konsep-konsep itu. Ki Hajar Dewantoronya kita rayakan sebagai hari pendidikan, itu hari kelahirannya. Tapi pikirannya malah tidak banyak dibaca. Karena itu saya ingin mengajak kepada semuanya, apalagi di saat kita banyak bekerja dari rumah, para guru semua baca lengkap semua tulisan Ki Hajar Dewantoro yang sudah ada dalam bentuk buku. Dari bacaan itu, nanti kita akan menyaksikan betapa miripnya apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan apa yang diajarkan oleh sekolah-sekolah di negara-negara yang pendidikannya dianggap maju. Dan ini juga yang diselenggarakan di sekolah-sekolah di Jakarta yang saat ini dianggap maju. Sekolah-sekolah itu, di Jakarta banyak sekolah-sekolah itu, melaksanakan apa yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantoro. Karena itu jangan sampai kita memperingati hari kelahirannya, tapi kita tidak membaca tulisannya. Apalah arti sebuah peringatan kelahiran kalau kita tidak membaca? Karena itu saya minta pada kepala dinas, wajibkan semua membaca, Bu Kadin, sehingga semua mengetahui apa yang seharusnya ada di dalam pendidikan kita. Diksi yang digunakan masih diksi lama, tapi pikiran yang terpancar dalam diksi lama itu adalah pikiran-pikiran baru yang masih relevan sampai dengan hari ini. Saya mengajak kepada semuanya, mari kita pastikan itu berjalan dengan baik. Yang berikutnya, hari-hari ini adalah hari-hari serba jarak jauh. Upacara saja kita selenggarakan secara digital seperti ini. Tidak berinteraksi secara fisik dari dekat. Karena itu, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk melihat momentum ini sebagai kesempatan melakukan transformasi. Bagi pendidik yang selama ini tidak akrab dengan teknologi, karena semuanya serba berinteraksi langsung, mulai sekarang manfaatkan ini untuk belajar secara lengkap. Dan kemudian proses belajar mengajar pun membutuhkan teknik-teknik yang agak berbeda, sehingga tetap menarik, sehingga tetap menyenangkan, sehingga peserta didik yang terlibat dalam proses belajar jarak jauh tidak merasa
bosan, dan tidak merasa kehabisan aktivitas. Apakah ini mudah? Mudah dikatakan, tidak mudah dijalankan. Ini betul-betul menantang bagi semua pendidik di seluruh dunia. Ini bukan hanya kita di Jakarta yang mengalami, tapi di seluruh dunia yang hari ini sedang menghadapi wabah pandemi, merasakan tantangan yang sama. Karena itu, saya mengajak kepada semua, jangan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendirian. Lihatlah praktek-praktek terbaik yang pernah dilakukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Ambil pengalaman mereka, gunakan untuk di Jakarta. Dengan cara seperti itu, kita tidak perlu melakukan yang biasa disebut reinventing the wheel. Mencoba untuk mencari solusi, sebenarnya solusi itu sudah ditemukan di tempat lain. Yang perlu kita lakukan adalah perbanyak kegiatan seperti ini dengan berbagai tempat di dunia untuk mengambil praktek-praktek terbaik. Termasuk juga dari sekolah-sekolah yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk belajar jarak jauh. Bapak Ibu sekalian saya hormati, peristiwa yang kita alami, pandemi ini, adalah peristiwa yang tidak terjadi dalam 1, 2, 3 dekade. Terakhir terjadinya pandemi sekitar 1 abad yang lalu. Saya ingin kita semua memandang ini sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan di mana generasi kita ditakdirkan untuk memiliki pengalaman itu. Tidak banyak generasi manusia dihadapkan pada pengalaman seunik seperti ini. Ini tentu penuh dengan tantangan, tapi kita ambil hikmahnya, bahwa kita adalah generasi manusia yang ditakdirkan untuk dapat pengalaman itu. Artinya apa? Perbanyak terobosan-terobosan. Lakukan segala macam kegiatan yang mungkin untuk bisa membuat suasana berat yang sedang kita hadapi terasa lebih ringan. Dan ini adalah tanggung jawab yang kita emban sama-sama. Karena kita berada di dunia pendidikan, maka lakukan terobosan-terobosan itu saat ini. Saya percaya, insya Allah bangsa kita akan bisa melewati tantangan pandemi ini dengan baik. Bangsa kita sudah melewati berbagai macam tantangan dan berhasil. Insya Allah kali ini pun bangsa kita akan bisa melewati ini semua dengan baik. Dan umat manusia sedunia juga akan bisa menghadapi ini dengan baik. Sebagaimana kita pernah menghadapi pandemi-pandemi di masa-masa generasi orang tua kita. Saya ingin sampaikan kepada semua pesan terakhir, kita ingin masa jaga jarak ini bisa segera tuntas. Dan itu artinya penularan menurun. Saya berharap kepada semua, mari kita lebih disiplin jaga jarak, disiplin berinteraksi, dan ingatkan kepada semua, jangan lupa untuk selalu membawa masker. Masker ini nampaknya sederhana, tapi ini akan bisa membantu kita untuk mengurangi potensi penularan. Jadi saya minta kepada semuanya, gunakan masker kapan saja, di mana saja. Begitu keluar dari rumah, siapkan maskernya. Nampaknya ini sederhana, seperti saya katakan tadi, tapi di balik penggunaan masker ini ada kerja kolektif untuk mengurangi penularan. Insya Allah kita segera terbebas dari pandemi COVID-19, bisa kembali berkegiatan seperti semula. Saya doakan ibu bapak semuanya selalu sehat, menjalankan ibadah puasa dengan baik, dimudahkan dalam semua urusannya, dan insya Allah ini akan memberikan hikmah yang besar pada kita semua. Kepada seluruh pegiat pendidikan, saya ucapkan terima kasih. Kepada semua yang telah mengabdi untuk memajukan pendidikan, kami ucapkan terima kasih. Semoga yang dicatat sebagai amal soleh, amal jariah, yang akan dibalas dengan pahala tak henti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janjinya, sampai meninggal pun ilmu yang bermanfaat akan menjadi pengalir pahala tanpa henti. Salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rangkaian acara berikutnya, pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami melaksanakan acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Untuk itu ya Allah, jadikan acara ini kegiatan yang penuh rahmat dan penuh dengan keberkahan. Berkati dan ridhoi acara ini. Ya Allah, ya Alim, ya Khabir, dalam kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Semaikan hati kami dengan berbagai sifat-sifat-Mu yang mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam membangun negeri yang kami cintai, khususnya di bidang pendidikan, agar lebih maju, lepas dari segala keterbelakangan, dan jadikanlah negeri kami negeri yang makmur dan sejahtera, berdasarkan keimanan dan ketakwaan dan kejurahan maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kami harus membatasi berkumpulnya orang banyak. Negeri kami sedang dirundung duka dengan wabah COVID-19. Peserta didik harus belajar dari rumah. Pendidik dan tenaga kependidikan harus mengajar dan bekerja di rumah. Kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bebaskan negeri kami dari wabah ini, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas tanpa rasa mencekam. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa, maka selesai sudah rangkaian acara inti peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, kami ucapkan terima kasih atas segala arahannya pada hari ini, dan kami perkenankan untuk meninggalkan tempat acara. Sedangkan kepada hadirin yang lain, kami mohon tetap di tempat untuk mengikuti acara ini sampai usai. Karena setelah ini, kita bersama-sama akan menyaksikan tampilan kreativitas karya Komunitas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Hai teman-teman, kalian tahu tidak kenapa kita harus di rumah saja? Tonton tayangan ini sampai habis ya. Teman-teman kita akan menjelaskan dan menampilkan hasil kreasi mereka selama mereka di rumah aja sebagai bentuk kepedulian mereka supaya virus corona cepat berlalu. Selamat menyaksikan. Hari Pendidikan Nasional 2020. Semoga pendidikan negara ini akan maju dan semakin lebih baik. Ayo semangat belajar. Semangat belajar, maju terus pendidikan di Indonesia. Semangat belajar, maju terus pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang kita nonton kreasi teman-teman belajar dari rumah.
kesan saya selama proses pembelajaran di rumah selama ini, yaitu rumit dan juga sangat menyenangkan karena saya bisa tahu perkembangan anak saya secara langsung, bisa tahu minat dan bakat anak saya. Dan yang terpenting saya juga tahu bagaimana sulitnya menjadi guru bagi anak saya. Jadi terima kasih sekali saya ucapkan untuk guru-guru yang sudah mendidik anak saya dengan baik dan sabar sekali di sekolah. Pendidikan itu penting. Ayo kita biasakan semangat belajar demi kemajuan negeri ini. Selamat Hari Pendidikan Nasional. SMP Negeri 30 melaksanakan PJJ dengan menggunakan sarana web sekolah. Dengan web sekolah itu, seluruh guru memasukkan linknya untuk memberikan materi pembelajaran, pemantauan kehadiran siswa dan respon siswa setiap hari lebih dapat dijangkau dan dapat dilakukan dengan baik oleh para wali kelas dan para guru. PJJ di SMP Negeri 30 sudah terjadwal sama seperti jadwal sekolah. Guru mengajar sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, mulai dari pukul 6.30 sampai dengan 14.00, kemudian dilanjutkan membuat laporan sampai dengan pukul 15.00. Di antaranya adalah satu, ada kalanya anak kuota internetnya habis. Yang kedua, ada kalanya HP dari siswa itu error atau bermasalah. Jaringan internetnya terganggu sehingga kegiatan home learning itu agak tersendat. Tapi alhamdulillah secara umum bisa berjalan dengan baik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bareng saya Marcelo dan Fernando dari SMP 140 Jakarta. Nah, kali ini saya itu pengen ngebahas tentang keunggulan home learning bagi pendidikan nih teman-teman. Nah, keunggulannya itu ada apa aja sih? Nah, sesuai yang saya baca itu keunggulan itu ada tutorial, web planner, coaching, ada knowledge, activity, dan juga education. Nah, di saat home learning ini tuh kita bener-bener asik banget. Belajar di rumahnya itu tuh saat gurunya memaparkan materi ke kita itu tuh bagus juga ya hasil karya teman-teman belajar dari rumah. Nah, semoga dengan ini kita bisa mencegah COVID lewat sini. Walaupun kita belajar di rumah, tapi kita tetap dapat wawasan dan juga ilmu buat kita. Nah, buat teman-teman, jangan malas ya buat belajar, tetap terus menuntut ilmu karena ilmu adalah jembatan menuju kesuksesan. Selamat Hari Pendidikan Nasional teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau lanjut nih, kerjaan juga soalnya terakhir hari ini aku kumpul. Bye teman-teman.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kebahagiaan itu ketika kami dapat berita belajar di rumah. Kami kompak berteriak, hore! Kami Urimaji bisa rebahan, main game, atau hal mengasihkan lainnya. Tapi itu cukup waktu yang singkat, tidak waktu yang lama. Kami mulai jenuh, dan jenuh. Memang kami bisa bertatap muka dengan guru, teman-teman dengan aplikasi. Semua peserta didik bisa hadir dalam pertemuan hari ini. Itu hari Rabu tanggal Ya, itu sedikit mengobati kerinduan kami. Tapi tidak bisa menggantikan momen pada saat kami bersama di sekolah. Kita ujian bareng, makan bareng, mengerjakan tugas bareng, dihukum bareng, dan ditegur guru bersama. Saatnya istirahat. It's time to have break. Rumah kedua kami yang luas, asri, dan nyaman. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. 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 Semangat belajar. Tanwena makoy. Hatafikon giyoy do hita masih ajar. Nah, semangat barang. Semangat singkulang sinau. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Ayo semangat belajar. Acara berikutnya, pembacaan riwayat singkat Ki Hajar Dewantoro. Al-Kisah. Ini adalah riwayat singkat dari seorang guru bangsa, Raden Maswardi Suryaningrat namanya, dan lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualam 131 tahun yang lalu, tepatnya 2 Mei 1889. Pada masa mudanya, Suwardi Suryaningrat bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Setio Tomo, Hayden Java, The Express, Utusan India, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusat. Dan Raden Maswardi Suryaningrat adalah penulis yang handal. Tulisan-tulisannya tajam dan anti kolonial. Selain itu, Suwardi juga aktif berorganisasi dengan bergabung di Budi Utomo, Insulinde, dan Indise Partai atau Partai Hindia. Di Indisi Partai inilah artinya Suwardi atau Ki Hajar Dewantoro, Dewasdeker, dan Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai tiga serangkai. Dan keaktifannya sebagai wartawan dan berorganisasi anti kolonial membuat Suwardi kerap melontarkan kritik-kritik tajam kepada kerajaan Belanda. Salah satu kritikan tajamnya adalah tulisannya berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda pada 13 Juli 1913.
Tulisan yang diterbitkan oleh Surat Kabar The Express lahir karena pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dan Prancis pada 1913. Petikan tulisan Suwardi Suryaningrat antara lain. Betapa menyenangkan dan betapa nikmatnya bila dapat memperingati suatu peristiwa nasional yang begitu besar artinya. Saya ingin sekali menjadi orang Belanda, walaupun hanya untuk sementara saja. Kita sekarang bersuka cita oleh karena 100 tahun yang lalu kami terlepas dari jajahan kekuasaan asing, dan kesemuanya itu akan dilakukan di hadapan mata mereka yang hingga sekarang masih tetap dijajah oleh kami. Sungguh, seandainya saya ini orang Belanda, maka saya tak akan pernah mau merayakan pesta peringatan seperti itu di sini. Di suatu negeri yang pernah kita jajah, berikan dahulu rakyat yang tertindas itu kemerdekaan. Baru sesudah itu kita memperingati kemerdekaan kita sendiri. Lewat tulisannya, Suwardi menampar, tapi tidak dengan sikap kasar. Ia tidak memaki, melainkan memberi kata-kata yang tepat, jitu, dan indah susunannya. Ada humor, ada sinis, ada ironi bercampur ejekan pedas. Yang jelas ditujukan kepada bangsa penjajah. Pada tahun 1913, Suwardi sudah membuka kesadaran tentang cita-cita kemerdekaan. Sesuatu yang baru dan baru terwujud setelah 32 tahun kemudian. Tulisan yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" membuat telinga penjajah panas, yang akhirnya dibuatlah keputusan untuk membuang Suwardi ke Belanda. Dan pada tanggal 18 Agustus 1913 keluarlah keputusan pemerintah Hindia Belanda untuk membuang ke Belanda tidak hanya Suwardi, tetapi Cipto Mangunkusumo dan Dawes Dekker diikutsertakan juga. Akhirnya, 3 tokoh yang dikenal sebagai 3 serangkai dibuang ke negeri Belanda. Saat dibuang ke negeri Belanda, Suwardi Suryaningrat baru berusia 24 tahun. Tanggal 3 Juli 1922, Suwardi Suryaningrat mendirikan Lembaga Pendidikan Nasional Taman Siswa. Sejak itulah namanya diganti menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Taman Siswa murni independen. Ki Hajar Dewantara menolak mentah-mentah subsidi dari pemerintah kolonial Belanda. Ia juga kerap lawan kebijakan pendidikan kolonial yang dianggapnya merugikan rakyat. Setelah akhirnya Indonesia merdeka tahun 1945, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia meminta Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran atau Pendidikan, walaupun jabatan ini tidak lama diembannya. Dan pada tanggal 26 April 1959 atau 61 tahun silam, guru bangsa itu meninggalkan kita selama-lamanya. Itu mestinya seperti Ki Hajar Dewantara, pendidikan karakter yang utama, belajar sesudahnya. Sekolah adalah pencetak generasi masa depan, bukan malah menjadi beban. Ing ngarsa song tulodo,
ing madya mangon kaso tutwuri handayani. Guru adalah teladan, bukan untuk ditakutkan. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Belajar itu menyenangkan, bukan malah membosankan. Karena kita dapat belajar di mana saja dan dengan siapa saja. Ki Hajar Dewantara bertutur, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Dengan melakukan yang terbaik, bersemangat dan bergotong royong. Ayo, kita lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan apresiasi dan bantuan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Peduli. Apresiasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan diberikan kepada Krisna Prasetyo Surendro, bertugas di SMK Telkom Jakarta. Selain pernah menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat nasional, juga peraih juara 2 hekaton tingkat internasional California. Apresiasi berikutnya diberikan kepada Bapak Dimyati Hakim SPD, Guru SLB Tunarungu Sangti Rama, Jakarta Selatan. Selaku guru berprestasi, prestasi beliau antara lain adalah penulis naskah terbaik pertama, Best Practice dengan judul Mendengar dengan Mata tahun 2013, kemudian finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Pendidikan Khusus Tingkat Nasional 2018. Berikutnya, Aji Galuh Rakasiwi, bertugas di SMP dan SMA Kanaan, berprestasi di bidang olahraga, di antaranya membuat rekor dunia pada cabang sport taking dan membawa anak didiknya meraih kejuaraan di level internasional. Apresiasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mendharma baktikan diri mereka untuk pendidikan DKI Jakarta, antara lain ada Bapak Hamid Basuki yang luar biasa, Guru SLB Negeri 1 Jakarta, yang telah membentuk BEM sekolah dan kelompok angklung yang sudah tampil di berbagai negara. Berikutnya, Maria Saris Budiningsi, bertugas di SD Dharma Bakti Cijantung, telah mengabdi di tempat tugas selama 23 tahun. Hadiana, bertugas di TK Islam Nur Rahmah, dengan penuh cinta dan dedikasi yang luar biasa, telah mendharma baktikan dirinya selama 30 tahun. Abdul Haris bertugas di SMP Negeri 53 Cilincing sebagai guru bahasa Indonesia. Rumah beliau sangat jauh dari tempat tugas, tapi karena dedikasinya yang tinggi
beliau tetap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Bandang Untoro bertugas di Dinas Pendidikan, selalu aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Selanjutnya kita dengarkan ucapan terima kasih dari keluarga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang terdampak COVID-19 kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 05 pagi, Kecamatan Tanah Abang, wilayah Jakarta Pusat 1. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan bantuannya kepada saya dan keluarga. Semoga apa yang telah memberikan bermanfaat bagi saya dan keluarga. Semoga pandemik yang sedang saat ini terjadi di berbagai negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat segera berakhir, dapat segera berakhir. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus selalu mengikuti himbauan dari pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu Berikut adalah ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional dari para tokoh. Pendidikan dan pendidik harus bersinergi, berkolaborasi, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang maju, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan kompetensi yang tinggi. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2020, ing Karso Suntulodo, ing Madyo Mamun Karso Tuturi Handayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Profesor Dr. Didi Nikodin sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Bina Dharma. Mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Syukur, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Pertama, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Pendidikan adalah sebuah proses transformasi individu untuk menjadi lebih baik dan berdaya guna. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2020. Jaya selalu pendidikan Indonesia. Ing Karso Suntulodo, ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani. Di Hari Pendidikan ini kita dapat belajar dari apa yang sudah dilakukan pendahulu-pendahulu kita. Hari Pendidikan tahun ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya banyak sekali tarbiyah atau pendidikan. Ini tentu saja sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu untuk membentuk karakter yang kuat di skala bidang. Dengan semangat dan jiwa Ramadan, mari kita peringati Hari Pendidikan Nasional. Insya Allah
anak didik kita mempunyai karakter yang kuat di dalam mengayuh masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat kepada Anda semua yang selama ini telah mendharma baktikan jiwa raga Anda untuk pendidikan. Khususnya kepada teman-teman saya di Jakarta Barat, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk terus melakukan pendidikan dan pengajaran di tengah pandemi COVID-19. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Ing Karso Sungtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Syukuri Handayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Kualitas dan masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Saya ingin mengutip sedikit quotes dari Aristoteles. Pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Jadi saya ingin mengajak kepada semua kalangan, ayo kita semangat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk negara kita, Indonesia. Selamat Hari Pendidikan tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Marsudi, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Dan jangan pernah berhenti belajar, walaupun dari rumah. Anak bangsa harus tetap semangat, tingkatkan kreativitas, dan terus berinovasi untuk Indonesia maju. Kami melihat banyak sekali video dukungan kepada tim medis yang dibuat oleh peserta didik di Jakarta. Ada yang kami posting juga di akun Instagram @bangariza. Ini menunjukkan keberhasilan para guru dan dinas pendidikan dalam mendidik para pelajar kita di Jakarta. Kami berharap semakin banyak konten positif yang diproduksi peserta didik di media sosial. Kami juga mengimbau kepada seluruh peserta didik untuk menggunakan akun media sosialnya untuk menyebarkan konten-konten terkait COVID-19 yang diambil dari tautan di bawah ini. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020. Semoga Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus menjadi pelopor kolaborasi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan video apresiasi kepada sekolah, guru, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan home learning. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Awalnya memang kita menghadapi belajar dari rumah, tertatih-tatih persiapan kita karena kita tidak pernah menyangka kalau proses pembelajaran menjadi berpindah ke rumah. Ada beberapa guru yang memang belum terbiasa menggunakan teknologi. Yang kita lakukan adalah kita segera menyikapi, kemudian kita buat tim bagaimana mensikapi dan mensiasati pembelajaran yang harus dilakukan di rumah. Alhamdulillah di saat itulah kita punya tim yang luar biasa. Ada ide-ide yang bisa sama-sama kita selaraskan sehingga muncullah gagasan-gagasan dari kita bersama dari semua jenjang itu. Yang jelas tim kita itu kerjanya luar biasa. Jadi dia harus menyiapkan pembelajaran untuk esok hari. Kemudian dari tim kita pun akan difinalisasi di tim sekolahmu, baik dari kontennya maupun dari tata letaknya, karena bagaimanapun tentunya perpaduan dari dua tim itu menjadi naskah yang luar biasa.
kemudian kita distribusikan kepada Dinas Pendidikan melalui Pusdati Komdik, juga melalui grup di eselon 3. Karena sekolah pun antusias memberikan dokumen-dokumen pembelajaran di rumah, baik itu dari SD, SMP, SMA, SMK maupun PAUD, juga melibatkan orang tua murid. Ya, kami belajar tentunya dengan caranya memasukkan konten, membuat aktivitas, lalu sampai dengan penilaian. Kami belajar di situ, ya, luangkan waktu buat belajar dan luangkan waktu buat mengisi konten-konten tersebut. Nah, saya senang, Mas, karena yang kami buat bisa bermanfaat tidak hanya untuk putra-putri kami di kelas di sekolah kami, bisa ke seluruh Indonesia, mungkin di sekolah lain juga. Itu yang bikin kami senang. Saya tahunya ternyata anak saya sendiri make gitu kan. Kebetulan kan dia sekolah di tempat lain ya. Maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB, diperpanjang 28 hari. Kita sama-sama masuk ke halaman ini. Jadi Bapak Ibu semua silakan masuk ke web browsernya. Nanti Bapak dan Ibu langsung mendapatkan sertifikat. Gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir kalau dalam pelatihan sekarang misalnya masih ada yang belum terlalu jelas gitu ya Bapak dan Ibu. Paham? Ya. Ya. Sebelumnya saya juga suka bikin RPP yang lain dari biasanya gitu ya. Jadi saya suka emang explore untuk hal-hal yang baru gitu. Nah, waktu ikut sekolah.mu saya tambah senang lagi karena sudah disediakan template-nya gitu ya. Kita tinggal taruh-taruh aja gitu dan kita seperti terfasilitasi gitu. Kalau di sekolahmu itu memang tujuan awalnya semuanya bisa akses seperti itu, dan itu sebenarnya bagus banget, benar-benar bagus. Kayak Bu Leonora ada video bagus, saya punya PPT yang bagus buat bahan ajar anak-anak saya, itu bisa dipakai semua orang. Itu kan keren banget ya, jadi bisa terdistribusikan dengan bagus. Kita ambil hikmahnya aja dengan adanya COVID-19 ini, komunikasi antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan guru itu lebih intens gitu. Jadi kepedulian pun akhirnya jadi meningkat. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi sebuah keniscayaan, di mana dalam mengajar Bapak Ibu guru yang sekarang terpisah oleh jarak, tidak hanya bagaimana kita konsentrasi mentransfer ilmu pengetahuan, tapi kita juga harus memikirkan ketika anak-anak belajar di rumah, kondisi psikis anak-anak ini pun menjadi tantangan dan strategi. Banyak sekali kreativitas yang muncul dari Bapak Ibu guru. Jadi itu hikmah yang tadi saya sampaikan, selain sekarang mulai akrab dengan teknologi, dan bagaimana para Bapak Ibu guru mempersiapkan pembelajaran ini yang lebih kreatif. Tidak ada ujian dari luar batas kemampuan kita. Berikan potensi yang terbaik, lakukan pekerjaan yang terbaik, dan senang kita bahagianya kita ketika kita mentransfer sebuah kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak didik kita, yang suatu saat nanti mereka akan menjadi para pemimpin di negeri ini. Do the best, be the best, but don't feel the best. Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah
puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Wujudkan pendidikan yang berprestasi, berkarakter, peduli dan berbagi dalam semangat kolaborasi. Majulah terus pendidikan DKI Jakarta, jayalah negeriku Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit Jakarta pagi ini terlihat lebih indah dari biasanya. Terlihat biru, tidak putih seperti biasanya. Apakah Jakarta sedang berbahagia? Jawabannya, Jakarta sedang tidak berbahagia. Lebih dari itu, Jakarta kini sedang diuji. Diuji oleh wabah yang juga dialami oleh banyak warga dunia. Wabah yang membuat dunia berstatus pandemi corona. Sejak diumumkannya kasus pertama positif virus COVID-19 atau virus corona, pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai mengambil langkah pencegahan penularan yang lebih luas. Salah satunya dengan menghentikan aktivitas belajar mengajar di sekolah, termasuk ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Bahkan sekarang Pemprov DKI Jakarta sudah menerbitkan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Peraturan Gubernur tentang pembatasan sosial berskala besar. Peraturan Gubernur tentang pembatasan sosial berskala besar. Pada hari pertama, siswa mulai belajar di rumah atau home learning. Home learning menggunakan Google Classroom. Pembelajaran jarak jauh yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Koordinasi menggunakan aplikasi video conference. Siswa membuat video pembelajaran yang menarik. Ujian sekolah berbasis online menggunakan Google Classroom. Penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan, dan segala upaya diterapkan demi seluruh warga sekolah merasa aman dan terselamatkan. Semoga pandemi corona ini segera berakhir. Kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kembali ke sekolah, bersilaturahmi, dan kembali produktif.
Soiku, ini udah selesai upacara online-nya. Tadi udah kita lihat pesan-pesan dari gubernur, karya teman-teman, pemberian penghargaan, dan ucapan selamat Hari Pendidikan. Nah, sekarang aku mau ucapin selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Terima kasih semua guru-guruku, semua sudah mendidikku dengan baik. Selamat berjumpa di sekolah. Dadah.